Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighati wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah masih mentakdirkan kita sihah wal afiyah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ini menuju Masjid Al-Wahyu ini dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Lalu lanjut iktikaf sejenak di masjid ini sambil mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf muddata iqamati, ya Allah, kami niat iktikaf ini ya Allah di masjid ini muddata iqamati, selama kami berada dalam masjid ini. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini sedang berada di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah 36, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya hitungan bulan, indallahi, di sisi Allah, itu isna asara sahran fi kitabillah, ada 12 bulan. Isna asara sahran fi kitabillah, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ard, dalam 12 bulan itu Allah menciptakan langit dan bumi. Khalaqah, menciptakan, samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain tidak mulia. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita sedang berada di bulan Rajab. Rasulullah idza dakhala Rajabah, tatkala bulan Rajab itu datang, doa yang selalu dikumandangkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkan berkah kepada kami, keluarga kami, menantu kami, anak kami, keluarga kami, jamaah kami, ya Allah, berkah di bulan Rajab. Wa Sya'bana, termasuk pula di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami ya Allah hingga akhirnya kami mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami ya Allah hingga akhirnya kami mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Biasanya ibu-ibu, karena insya Allah, tapi terserah ru'yah. Insya Allah Ramadan kan sekitar tanggal 11 Maret ya. Ya insya Allah ini terserah hilal, terserah ru'yah. Kalau 11 Mei, Januari, Februari, Mei itu jamaah haji kloter pertama sudah masuk asrama haji di seluruh Indonesia. Angka keramat berarti. Jadi insya Allah 11 Ramadan, 11 Maret itu kita, tapi nunggu pengumuman. 11 Mei itu seluruh jamaah haji di Indonesia sudah masuk asrama haji. Sedikit mumpung ingat Pak, mumpung ingat. Jawa Timur kemarin kloter itu 2023 itu 88 Pak. Kloter. Tahun ini 2024 insya Allah 105 kloter. Apakah jamaahnya makin bertambah? Tidak. Pesawatnya saja yang diganti Pak. Mohon maaf saya minum coba aja. Dari tadi nggak dipersilahkan. Apakah jamaahnya bertambah? Tidak. Ya bertambah sedikit. Hanya pesawatnya saja. Ini mohon maaf sedikit baru ingat. Pesawat yang biasa dipakai 474 itu, yang isinya 450, menurut sebagian besar itu sudah tidak layak lagi. Kenapa? Karena umurnya sudah 26 tahun. Sehingga kemarin itu begitu pesawat mau geser, bergerak, berangkat menuju Madinah, sayapnya rusak. 85 jamaah haji diungsikan dulu di hotel. Seluruh jamaah keluarganya telepon, oh no opo piye gitu loh. Akhirnya diberangkatkan juga saat itu selisih sekitar 2 jam dengan pesawat lain, Lion. Akhirnya ketemu juga di Madinah. Akhirnya alternatif ini sementara, rapat kemarin pakai 777 yang isinya 360 jamaah haji. Tapi pihak bandara tidak mau. Kenapa? Landasan pacu belum siap karena terlalu nyakar katanya. Hingga akhirnya pakai Airbus 330 A330 yang isinya sama. Hingga akhirnya membengkak. Jadi 105 kloter. 105 kloter. Jadi kita doakan mudah-mudahan jamaah kita tahun ini yang menunaikan ibadah haji diberi selamat oleh Allah siha wal afiyah. Tuh Ustaz. Jadi minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan yang mulia itu ada Rajab. Wa ballighna Ramadan ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah hingga akhirnya kami mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, biasanya para ibu-ibu itu biasanya ada tamu bulanan. Sehingga mumpung belum masuk Ramadan, yang punya utang monggo nyaur utang. Kalau bapak-bapak insya Allah nggak punya utang kecuali dalam perjalanan panjang pulang mudik. Ada yang Banyuwangi, ada yang Jember yang jauh-jauh, diperkenankan dalam fikih untuk mokel, tapi dengan catatan nyaur utang. Yang kurang nyaur monggo. Tuh. Oleh-oleh yang kita nikmati, di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, salat. Ada sebuah pesan singkat yang termaktub dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, laki, perempuan, tua, muda beriman. Amanu. Pesan yang pertama, ku anfusakum.
jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu. Jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu. Pertanyaannya ialah, siapa si ahlikum itu? Siapa sih keluargamu itu? Profesor Dr. Ibnu Abbas dalam sebuah referensi tafsirnya, tafsir Al-Mikbas, azwajikum wa auladikum wa ma alhaqa bihima. Suamimu, istrimu, anakmu yang ada keterkaitan dengan suami dan istri. Yang menantu, jamaah, semua lingkungan. Dijaga kata Allah, naro, agar supaya tidak terhindar, agar supaya terhindar dari sentuhan api neraka. Api neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya terdiri dari annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Bukan hanya itu, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Mereka dijaga oleh malaikat yang ganas, kekar, menakutkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah ingkar ma terhadap apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu senantiasa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengantisipasi kita, keluarga kita, jamaah kita, lingkungan kita, mengantisipasi agar supaya kita diselamatkan oleh siksa api neraka, salah satu di antaranya adalah ayo kita audensi pada Allah Subhanahu wa taala lewat gerakan salat. Oleh-olehnya Pak, Isra Mi'raj, salat. Salat itu kalau kita tinjau dari aspek bahasa, Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya, Fiqhul Islam wa Adillatu, ad-du'a'u, doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholat saya ya Allah, zuhur sampai subuh, sholat sunnah, ada duha, qiyamul lail, witir, tasbih. Wa nusuki, dan ibadah saya ya Allah, ibadah puasa, Senin Kamis, haji dan umrohnya, infak dan sedekahnya. Wa mahyaya, hidup saya ya Allah, bahkan wa mamati, wafat saya ya Allah, lillahi rabbil alamin. Tapi sholat kalau kita tinjau dari aspek istilahi, syar'i, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, asli orang Indonesia, Imam Nawawi Banten, wafatnya di Makkah, makamnya di Ma'lah. Hatta liyom, sampai sekarang masih ada. Imam Nawawi Banten itu nulis sebuah referensi namanya Nihayatuz Zain. Kalau tafsirnya ada tafsir Nawawi, tafsir Munir, tapi di belakang ada tulisan tafsir Nawawi, 2 jilid, asli orang Indonesia. Fikihnya yang besar Nihayatuz Zain. Termasuk referensi yang saya bawa itu Nasaihul Ibad, karya beliau. Jadi beliau menulis dalam sebuah referensi Nihayatuz Zainnya itu, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Ucapan dan gerakan, usolli fardal maghribi, ucapan dan gerakan Allahu Akbar, ucapan dan gerakan, aqwalun wa af'alun muhtatamatun af'alun wa aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, muftatahatun bitakbir, Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan berbagai macam bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat dan rukunnya jelas. Itu salat. Jadi kalau ada orang salat tidak
bergerak, tidak ngomong itu seandainya engkau mau berdakwah menyeberangi lautan, tidak ada tangga untuk nyebrang, saya rela bongkar kuburan saya, angkat mayat saya, ambil tulang belulang saya untuk engkau seberangi. Ini yang saya tangisi, karena engkau seandainya berdakwah belum selesai. Ini Rasulullah, seorang ibu. Sehingga kata Rasulullah, du'aul ummi ila waladiha kadu'ain nabi ila ummatihi. Doa seorang ibu terhadap anaknya, kadu'ain nabi ila ummatihi, laksana doa seorang ibu terhadap umatnya. Bagaimana kalau Rasulullah yang berdoa? La hijabah, tidak ada penghalang antara bibir Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa terhadap umatnya. Inilah pula yang sempat ditangisi oleh Rasulullah. Ini sampai jam berapa, Pak? Takut terlalu siang, karena nasinya sudah siap. Ya kan? Terakhir. Inilah Rasulullah sempat nangis, Pak. Di saat Rasulullah sedang berada di kediamannya, ada malaikat Jibril datang, Pak. Datang menghadap Rasulullah, menyampaikan kabar, Muhammad, saya menghadap engkau atas izin Allah. Iya. Lalu Allah menyampaikan kabar pada engkau Muhammad. Iya. Diceritakan kabar itu Muhammad, bahwasanya neraka bersama penduduknya itu dijelaskan bla 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 bla. Singkat cerita, neraka yang terakhir, neraka Jahim, neraka Jahanam itu Muhammad, sebagian besar adalah penduduknya umatmu Muhammad yang wafat menghadap Allah belum sempat bertaubat. Begitu Rasulullah mendengar kabar ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah, geblak, Pak. Apa geblak ini ya? Ya geblak pokoknya. Geblak Rasulullah. Akhirnya dipapah Rasulullah oleh malaikat Jibril masuk ke dalam kamar. Rasulullah 3 hari 3 malam menangis dan menangis dalam kamar, hingga wajah Rasulullah membengkak. Sahabat bingung di masjid. Kemana Rasulullah kok belum hadir di masjid? 3 hari 3 malam ini tidak ada kajian hadis, tidak ada kajian tafsir, Rasulullah tidak nampak di masjid. Usai sholat subuh, seluruh jamaah sholat subuh di masjid di Madinah saling noleh kanan noleh kiri, hingga akhirnya sahabat Bilal, Ammar dan Salman Al-Farisi diutus oleh seluruh sahabat yang sholat di masjid untuk mencari tahu kabar Rasulullah Muhammad SAW. Berangkatlah ketiga sahabat, pesan sahabat yang lain, kami tidak akan pulang meninggalkan masjid ini kecuali engkau membawa kabar tentang Rasulullah. Berangkat, amanah berat, Pak. Ketiga sahabat, Abu Bakar, Ammar dan Salman Al-Farisi. Begitu nyampe di pintu Rasulullah, pintu rumah Rasulullah, Bilal sudah menyampaikan salam. Salam itu hanya dijawab oleh Rasulullah, namun tidak dibukakan pintu. Secara bergiliran, ketiga sahabat Rasulullah menyampaikan salam, namun tidak dibukakan pintu. Hingga akhirnya, sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi ini sahabat Al-Abqari, sahabat yang cerdas, punya ide. Biasanya Rasulullah kalau lagi sedih, Rasulullah kalau lagi menangis, obatnya hanya satu, putrinya Fatimah alaihissalam. Ayo sampaikan kabar ini kepada putrinya Fatimah alaihissalam. Disampaikan, begitu disampaikan atas izin suaminya, berangkat dan dikawal oleh ketiga sahabat, Abu Bakar, Ammar, di Bilal, Salman dan Al-Farisi. Begitu nyampe di pintu rumah Rasulullah atas izin suaminya, Fatimah putri Rasulullah menyampaikan salam kayak kita masuk mau ke rumah orang. Assalamualaikum. Rasulullah langsung jawab, Waalaikumsalam, dan lalu ditambah, man fil khalid, siapa di luar? Putrinya menjawab, ana bintuka ya Rasulullah, ya Rasul, kali ini yang datang saya, Fatimah putrimu. Apa kata Rasul? Fatimah,
iftahil bab summat khulina, kata. Nah, iftahil bab, buka pintu, summat khuli, silakan kau masuk wahai anakku, kata Rasulullah. Apa jawab Fatimah? Tidak. Saya datang bersama ketiga sahabat engkau wahai ayah. Bilal, Ammar dan Salman Al-Farisi. Nah, iftahil bab summat khulu jami'ah. Buka nak pintu, silahkan kau masuk nak. Semua bertiga nak. 4 bersama engkau wahai Fatimah. Begitu Fatimah putri Rasulullah membuka pintu rumah Rasulullah, betapa terkejut Fatimah putri Rasulullah melihat Rasulullah wajahnya sudah mulai membengkak. Itu menandakan Rasulullah menangis 3 hari 3 malam. Sehingga bahasa yang keluar dari putri Rasulullah Fatimah alaihissalam, ma baluka ya Rasulullah, wa ma asabaka ya Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasul, engkau menangis, engkau membengkak semacam ini. Ketiga sahabat hanya bengong. Nah, kata Rasulullah, Malaikat Jibril 3 hari kemarin nak datang menyampaikan kabar bahwasanya neraka yang paling dalam itu nak adalah sebagian besar penduduknya adalah umatku yang wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala belum sempat bertaubat. Ini nak yang saya tangisi, ini nak yang saya mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga sahabat sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih sempat dimintakan ampun oleh Allah, dimintakan mohon maaf oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu kabar ini disampaikan oleh pada sahabat-sahabat yang ada di Mekah yang lagi menunggu, semuanya sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena secara khusus Rasulullah mendoakan umatnya yang wafat menghadap Allah belum sempat bertobat, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau terlalu lama nasi itu bahaya. Mari kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Semoga nanti kita ketemu bulan Maret. Jadwal saya bulan Maret lagi. Mari kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, teman-teman saya yang juga ludes banyak di situ. Kita doakan mudah-mudahan diberi makhraja, jalan keluar yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya wafat menghadap Allah, semoga beliau-beliau menjadi syuhada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin takunu salatan likulli usrin yusra wa likulli hammin farja wa likulli fakrin ghina wa likulli da'in dawa wa likulli shiqamin sifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir li ummatika ya Allah fi Palestin. Allahumma ghfir li ummatika ya Allah wa adkhilhum jannataka ya Allah bila hisabin wala ta'abin wala masyaqqatin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara yang sama. Syukur-syukur saya diberi izin syuting di sini bersama Jawa Post TV, tapi bersama ibu-ibu. Saya keliling di masjid. Hari ini kalau panjenengan buka Jawa Post TV kajian gini, saya lagi nongol Pak, jam 5 sampai jam 6. Jadi syuting di masjid-masjid, lalu Sabtunya, Ahadnya tayang. Hari ini saya di Masjid Kebraut yang punya Hotel Utami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kabira walhamdulillah Allahumma ba'id baini sama. Referensinya jelas, monggo dicek. Profesor Dr. Said Sabik Fiqh Sunnah ada. Itu hanya berdiri yang mengheningkan cipta. Salat. Maka dalam rangka itu aqwalun wa afalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri.
ada sebuah amanah ibu bapak yang diberikan kepada kita orang tua tentang sholat anak kita. Tentang sholat anak kita. Kata Rasulullah, muru, instruksikan. Instruksi kepada siapa? Auladakum, terhadap anak-anakmu. Apa instruksinya? Bisolati, untuk menunaikan ibadah sholat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sidin, tatkala anak kita sudah umur 7 tahun. Ada sebuah amanah, kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang sholat anak kita, manakala anak kita sudah umur 7 tahun. Kalau kita lupa, kita lalai, karena bingung, sibuk dengan pekerjaan kita, lupa menghantarkan anak kita kepada majelis taklim Al-Wahyu yang tiap sore ada kajian-kajian Taman Pendidikan Al-Qur'annya, kajian bapak-bapak, maka satu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang berbicara di hadapan Allah bukan lisan kita, Pak. Pada dasarnya lisan kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah dikunci al-yauma. Kalau kita belajar ilmu sastra, nama referensinya Jawahirul Balaghah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Al-Jaribi. Al-yauma, saat ini, detik ini, nakhtimu ala afwahihim, lisan kita dikunci oleh Allah. Kalau lisan sudah dikunci, maka lisan itu tidak akan bisa berbicara, apalagi berbicara bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau lisan itu sudah dikunci, siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara. Contoh kecil misalnya, Pak, apakah pada hari Ahad pagi tanggal 28 panjenengan datang ke Masjid Al-Wahyu, ikut sholat berjamaah, iktikaf dan kajian? Ya, betul. Bukan lisan yang berbicara, ngomong. Ya, betul. Tangan. Wa tukallimuna aydihim. Siapa yang menjadi saksi? Bukan ketua takmir. Wa tashhadu arjuluhum. Yang menjadi saksi adalah arjuluhum, kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, betul ya Allah. Ahad pagi 28 Januari jam 3 sudah berangkat di masjid, iktikaf sejenak, tahiyatul masjid, iktikaf sejenak sambil nunggu subuh, lalu kajian dan iktikaf, ya Allah. Tangan yang ngomong, saksinya kaki. Terus habis kajian, sarapan pagi gitu. Ini sarapan pagi pecel apa, Bu? Pecel. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang anak menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tidak kenal sujud pada Engkau. Wajah belum pernah tersentuh oleh air wudhu. Bukan karena saya pribadi, ya Allah. Karena ayah dan ibu saya belum sempat mengantarkan saya ke majelis taklim. Ayah dan ibu saya belum sempat mengajari saya karena terlalu sibuk dengan kegiatannya, ya Allah. Maka apa kata Allah? Apa maumu? Atihim da'faini minal azab. Ya Allah, kalau saya harus dilemparkan ke jurang api nerakamu selama 1000 tahun, maka atihim da'faini minal azab, lemparkan bapak dan ibu saya, Allah, da'faini 2 kali lipat. Kalau saya 1000, bapak dan ibu saya 2000. Da'faini minal azab. Tapi di sisi lain, ayat tadi, di sisi lain hadis menyatakan ada seorang anak mau dimasukkan ke surga Allah, oleh Allah nggak mau. Boten. Ayo nak, boten. Loh kenapa? Karena bapak dan ibu saya nggak ada. Saya mau masuk surgamu ya Allah, tapi dengan catatan ayah dan ibu saya masukkan juga. Padahal sementara saat itu ayah dan ibunya akan dilemparkan oleh Allah ke jurang api neraka.
Karena permohonan anak yang solih, anak yang solihah, kata Allah, baik, bapak dan ibumu akan saya masukkan ke surgaku, kata Allah, karena permintaan engkau anak yang solih. Waladin salihin yad'ulah. Umur 7 tahun. Idza balagha sab'a sidin. Tatkala anak kita umur 7 tahun. Berikutnya, wazribuhum idza balagha asyra sidin. Kalau anak kita sudah umur 10 tahun, ada sebuah amanah, ada sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua tentang salat anak kita. Wadribuhum, pukul anak kita kalau tidak mau salat idza balagha asra sidin, tatkala anak kita umur 10 tahun. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya Fiqhul Islam wa Adillatuh, pukulan tadi itu adalah tarbiyati, dalam rangka mendidik pada sang anak. Yang pukulan tadi itu ghairi mubarrihin, tidak menyakitkan pada sang anak. Nah, kalau kali ini nggak sholat sayang, maka uang saku yang semula 10.000 potong jadi 5.000. Mohon maaf jujur, Pak. Kalau saya saat ke anak saya, nah kalau hari ini nggak sholat, masuk kamar atas, saya kunci dari depan dan tidak boleh makan. Siksa Allah pedih, nak. Masuk kamar atas. Tapi kan sudah besar, aman. Wazribuhum, pukul anak kita idza balagha asra sidin. Lalu berikutnya yang terakhir, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang tua, wa farriquhum fil madaji. Pisah tempat tidurnya bapak dan ibu sama anaknya, dipisah kalau memungkinkan. Jadi kalau memungkinkan yang dimaksud itu, anak diberikan khusus kamar, bapak ibu ada kamar khusus. Kalau tidak memungkinkan, hanya kos-kosan, Pak. Kos-kosan. Ya sekamar, anak 2, ya diatur. Kenapa Rasulullah menyampaikan farriquhum fil madaji, pisah tempat tidurnya, agar si anak tidak cepat dewasa. Belum waktunya dewasa, sudah dewasa. Pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farriquhum, pisah tempat tidurnya antara bapak dan ibu. Biasanya si anak itu lebih dekat sama bundanya, dia mau nggak diatur oleh bunda. Seorang ibu itu adalah luar biasa, Bun, menghantarkan si anak menjadi anak yang solih dan solihah. Pernah satu saat, Bun, di saat Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, satu-satunya perempuan, dalam sebuah referensi Sama'ilur Rasul, ada kitab referensi namanya Sama'ilur Rasul, satu-satunya orang perempuan yang mendapat titipan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala hanya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Beliau di saat jelang wafat, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra itu memanggil putrinya Fatimah. Nak, Fatimah, iya Bun, kalau bahasa Masjid Al-Wahyu lah, iya Bun, sampaikan pada ayahmu, nak. Rasulullah, nak, sampaikan kepada ayahmu, nak. Ya, kalau nanti ibunda wafat menghadap Allah, sorban yang biasa dipakai saat ayahmu menerima wahyu, nanti untuk kafan saya, nak, menghadap Allah. Karena Sayyidatuna Khadijah al-Kubra itu orang yang kaya raya. Dalam sebuah referensi Sama'ilur Rasul itu, 1/3 Mekah itu harta milik beliau.
Tapi habis Pak untuk perjuangan Rasulullah. Nak, sampaikan pada ayahmu nak. Ya, sorban yang biasa dipakai saat turunnya wahyu itu nanti untuk kafan ibu di saat wafat menghadap Allah nak. Kenapa bunda nggak minta sendiri? Saya malu nak kepada ayahmu nak. Pada Rasulullah saya malu. Kenapa? Saya belum maksimal mendampingi ayahmu berdakwah jihad, belum maksimal nak. Jadi saya malu minta sorban satu untuk bokenah saya nak. Malu saya nak. Saya belum sempat maksimal nak. Berdakwah Rasulullah saya mendampingi, harta saya belum maksimal, saya malu saya. Baik. Putrinya lapor pada Rasulullah. Wahai ayah, ya Rasulullah, wahai ayah, permintaan bunda terakhir. Kalau nanti bunda wafat, Sayyidatina Khadijah al-Kubra, istri Rasulullah, yang diminta Umi, yang diminta bunda hanya satu. Ini, sorban yang biasa dipakai engkau ya Rasul, wahai ayah, saat menerima wahyu, maka itu yang diminta oleh bunda untuk dibuatkan kafan di saat menghadap Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mendekat. Datang Rasulullah kepada Khadijah al-Kubra istrinya. Kata Rasulullah, wahai istriku, engkau mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga sudah dipersiapkan untuk engkau. Lalu bersandar pada Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadat wafat. Istri Pak. Belum lagi Rasulullah di saat pulang dari perang, Rasulullah itu biasa Pak, tidur-tiduran di apa ini? Paha. Tidur-tiduran di paha Sayyidatina Khadijah al-Kubra, di paha istrinya. Tidur-tiduran, akhirnya karena Rasulullah capek, tertidur Rasulullah. Di saat Rasulullah tertidur, istrinya Sayyidatina Khadijah al-Kubra sudah mulai melayang. Ya Allah, kalau nanti saya wafat duluan, engkau panggil duluan saya Allah. Sementara Rasulullah yang lagi tiduran di paha saya ini, ya Allah, dakwah belum selesai menyampaikan kalimat tauhidmu. Seandainya nanti Rasulullah mau menyeberangi lautan, harta sudah tidak ada, semua pun tidak ada, saya rela ya Allah, bongkar mayat saya Allah, ambil tulang belulang saya Allah, untuk Rasulullah nyebrang lautan. Sambil menangis Pak. Di saat menangis itulah meneteslah air mata istri Rasulullah kena pipi Rasulullah. Dan Rasulullah bangun kaget. Apa kata Rasulullah? Wahai istriku, apakah engkau menyesal bersuamikan Muhammad Rasulullah? Tidak. Apakah engkau menyesal karena hartamu sepertiga Mekah itu sudah habis semua untuk berat? Tidak. Lalu kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah, saya hanya berpikir ya Rasulullah, saya hanya berpikir dan saya ikhlas kalau nanti saya wafat duluan, lalu engkau berdakwah belum selesai menyebarkan kalimat tauhid Allah, maka seandainya engkau mau